bagaimana saya bertobat. Kalau orang belum kenal saya, mantan paranormal, dukun sakti, dikira orangnya kakek berjenggot gondrong, gak taunya orangnya kecil tapi keren. Saya orang Blasteran, papa saya orang Chinese, mama saya ibunya Jawa, ayahnya Cina. Jadi saya 75% Chinese, 25% Jawa. Nah, dari keluarga Jawa inilah mama punya ibu yaitu nenek saya. Nenek ini punya ibu lagi yaitu kakek nenek buyut. Keluarga dari kakek nenek buyut inilah kakek nenek guru saya. Kakek saya terkenal dengan tokoh aliran putih namanya Sapangin, terkenal dengan ilmu saipi angin pindah tempat, dan terkenal dengan ilmu kebal aji lembu silang tembak sejengkal, dan terkenal dengan ilmu panglemunan, ilmu menggila. Karena dulu sebelum saya bertobat mempelajari ilmu itu, sampai sekarang saya masih diminta bantuan untuk aparat polisi dan militer di Indonesia. Kakek saya tokoh aliran putih, nenek saya tokoh aliran hitam. Lahirlah saya abu-abu. Nenek saya terkenal dengan ilmu santetnya, yaitu membunuh tanpa jejak, santet jarak jauh. Dan dia terkenal dengan penyantet tumpas kelon setan kober. Kalau dia bunuh orang, anak cucu dibunuh semua. Kakek nenek buyut saya mengalami susah mati kalau ilmunya tidak diturunkan. Dan yang bisa menurunkan ilmunya adalah seseorang yang memiliki hari kelahiran weton setupai, weton tertingginya Jawa. Di antara 5 bersaudara laki semua, saya anak nomor 2 weton setupai. Karena itulah sejak usia 9 tahun saya dididik dan dilatih untuk menjadi seorang dukun. Usia 9 tahun pertama kali saya belajar ilmu gaib adalah aji tapak banyu, ilmu mengambang di atas air. Gara-gara punya ilmu itu sampai sekarang tidak bisa renang. Disitulah saya belajar ilmu kebal, ilmu menggila, kebal segala senjata. Disitulah saya belajar ilmu santet, ilmu membunuh jarak jauh. Usia 10-11 tahun saya dibekali 100 macam pusaka, keris tombak pedang, dan 6 pusaka kebal. Besi kuning, mustika delima, lulang tebelando, kitab Istanbul, kul buntet, badar besi, anti tembak, anti bacok, anti cukur. Jadi kalau megang jimat itu rambut kebal tidak bisa dipotong. Dan badan saya disusuk sama kakek nenek guru saya jarum emas dan jarum tembaga seluruh badan untuk menguasai ilmu besi kuning, kebal segala senjata. Disitulah guru saya memberitahu saya ada 2 jalan yang harus kamu pilih salah satu. Kalau kamu jadi orang baik, jadilah orang baik sekalian. Tapi kalau kamu jadi seorang penjahat, jadilah penjahat kelas kakap. Bila perlu di akhirat jadilah rajanya para penjahat. Saya ngomong sama guru saya mau jadi orang baik. Jadi orang baik aja susah, apalagi jadi penjahat. Nah, usia 10-11 tahun itulah saya menguasai ilmu namanya ngerobo sukmo, mati dalam hidup, hidup dalam mati, rohnya keluar dari tubuh. Itu saya kuasai usia 10-11 tahun, dan itu yang membuat saya adu ayam tidak terkalahkan sampai sekarang. Kenapa? Setelah bertobat berhenti. Bertobat berhenti. Ayam kalau pernah kalah namanya ayam kedotan, ayam keok. Itu kalau diadu pasti takut lari karena pernah kalah, betul? Yang ngantuk-ngantuk sering adu ayam.
lari, kalau ketiga ayam saya lari, baru dinyatakan kalah. Waktu yang ketiga itulah taruhan dinaikkan 1.000 jadi 5.000. Pada waktu itulah langsung saya baca mantra Tameng Wojo Tameng Baja, supaya badan saya tidak bisa disentuh oleh apapun dan roh saya keluar dari tubuh pindah ke ayam. Jebret, keok, menang, karena yang di dalam ayam saya sendiri. Nah, lulus SD saya dibekali ilmu namanya Aji Sirep Begonondo, ilmu di atas hipnotis. Kalau mantra itu diucapkan, satu kampung tidur semua. Ilmu untuk ngerampok. Kelas 2 SMP guru saya beritahu saya, tinggal satu langkah lagi, kamu harus menguasai ilmu terakhir, ilmu pamungkas jagat tutup bumi Sapitu, membelah dunia dengan kekuatan 7 ke 8 paling gelap. Tapi ilmu ini memiliki rahasia, titik kelemahan. Seumur hidup kamu, kamu tidak boleh menikah, jatuh cinta tidak boleh, berhubungan dengan wanita tidak boleh. Ini yang susah. Kamu harus menjadi perjaka ting-ting seumur hidup. Kalau kamu tidak menguasai ilmu terakhir, ilmu pamungkas, puncak dari ilmu hitam dan puncak dari ilmu putih, keturunan, percuma kamu bertahun-tahun belajar dan bertapa. Demi menguasai ilmu terakhir, saya lakukan semuanya. Setelah menguasai ilmu terakhir, pamungkas jagat, guru saya memberitahu saya, dengan menguasai ilmu terakhir, berarti sudah waktunya kita harus berpisah. Aku akan mati kira-kira 2:30. Sebelum aku mati, aku tahu tentang rahasia takdir, tahu apa yang akan terjadi. Nanti kira-kira usia 18 tahun, kamu akan melihat suatu cahaya terang. Dan usia 19 tahun, kamu akan ketemu seorang raja yang datang dan muncul dari timur. Dan kalau kamu ketemu dia, itulah jalan terang. Saya tanya sama guru saya, bagaimana saya tahu tentang jalan terang? Karena kakek nenek guru saya bukan orang Kristen, tapi agama Pancasila, semua ikut. Saya tanya sama guru saya, guru, bagaimana saya tahu tentang jalan takdir, tentang garis kehidupan? Guru saya memberitahu, sang takdir akan menuntun jalan takdir kamu, karena kamu ditakdirkan untuk ketemu dia. Engkau tahu tentang ramalan Noto Negoro, tentang raja yang adil yang datang dan muncul dari timur. Dan kalau kamu ketemu itu, itulah jalan terang. Situ dia beritahu saya, kalau kamu mau jadi orang baik-baik kau sekalian, tapi kalau mau jahat atau sekalian, jangan tanggung-tanggung. Guru, seumur hidup saya mau jadi orang baik. Kalau gitu, sebelum aku mati, kamu tak tinggalin rezeki. 2:30 aku akan mati. Waktu aku hidup tidak pernah bikin susah anak cucu. Demikian nanti waktu aku mati, kamu tak tinggalin rezeki. Besok nomor buntut SDSB, Rebo malam Kemis, keluar nomornya 50. Ingat untuk beli peti matiku. Itu guru saya sebelum nanti ngasih nomor buntut, langsung dia bertapa gini, 2:30 meninggal tanpa sakit. Saya masih ingat dia masih melatih saya salto 3 meter, umur 100 tahun. Langsung dia gini, meninggal. Setelah guru saya meninggal,
saya kehilangan arah. Usia masih remaja, dibekali kekuatan sehebat itu. Ilmu itu kan panas, mau nyoba terus. Katanya ada dukun sakti, langsung saya datengin, saya tunjukkan aji panglemunan, ilmu menghilang, trik menghilang. Dukunnya bingung, menghilang di mana anak ini, malah dukunnya jadi murid saya. Ada dukun sakti lagi, saya kalahkan dukun-dukun berbagai aliran, hampir seluruh tanah Jawa, tumbang satu persatu. Setelah saya kalahkan berbagai aliran, usia 18 tahun, saya diajak kakak saya, ada KKR yang Gilbert Lumaindong, ceweknya sip-sip. Saya berkata sama kakak saya, tidak bisa, rahasia kelemahan saya terletak di wanita, tidak boleh menikah, tidak boleh jatuh cinta, perjaka, ting-ting. Kakak saya berkata, yang cari cewek bukan kamu, tapi saya. Kamu cukup gunakan aji jaran goyang, ilmu pelet guna-guna, teko gendeng mulai ngengkleng. Tahu artinya datang sinting pulang gila. Itu teko gendeng mulai ngengkleng, itu mantranya. Sekali kena 15 tahun pasti susah lepas. Nah, waktu itu saya diajak kakak saya ke gereja, tujuannya untuk cari cewek kakak saya. Saya duduk di belakang, tiba-tiba pendeta Gilbert berkhotbah, orang Kristen tidak bisa disantet, tidak bisa dimantrai, tidak bisa diguna-gunai. Dari belakang saya berkata, ini pendeta gemuk montok nantang orang ini. Saya baca mantra setan kober supaya pendeta gemuk itu pingsan di mimbar, muntah darah, jemaat bubar. Saya santet Gilbert, tiba-tiba pendeta gitu berkata, haleluya, Tuhan memberkati. Ilmu saya kabur. Itu sampai 2 kali. Dan pendeta Gilbert berkata, siapa dukun-dukun, jimat-jimat, mantra-mantra, maju ke depan, Artako. Saya kan tidak bisa bahasa Inggris, saya kira Artako itu tempat adu ilmu. Nggak taunya Artako itu maju didoain. Pendeta Gilbert tatap saya, Tony, kamu yang punya ilmu kebal, ilmu hilang, kebal segala senjata, keturunan setan kober, ya kan? Saya kaget setengah mati. Pendeta gemuk ini sakti juga, bisa tahu ilmu saya, kekuatan saya. Tidak tahunya apa, setelah saya bertobat, pendeta Gilbert terus terang, aku pun diberitahu pendeta lain juga. Saya tantang Gilbert, kalau aku kalah, aku ikut kamu. Kalau aku menang, kamu mati. Gilbert berkata sama saya, besok pagi jam 8, kamu saya tunggu di sini. Saya pulang satu malam dari saat tidur karena satu kata, haleluya. Hari yang kedua saya datang, tiba-tiba pendeta-pendeta kelilingi saya, Sigira bara-bara-bara. Saya belum pernah mendengar mantra bara-bara. Gak taunya di karismatik itu ada namanya bahasa roh. Saya bingung apa yang diraba. Saya fokus pertarungan. Pendeta-pendeta ngelilingi saya pukul Gilbert, mental, pukul mental. Itu pertarungan jarak 1 meter muka dengan muka. Saya pukul mental, pukul mental. Dan benteng pertahanan saya tameng besi kuning
kuning hancur. Dari tubuh saya keluar pasir emas dan pasir tembaga. Saya ngomong sama Gilbert, stop, ada apa? Besok terusin lagi. Gilbert berkata, besok pagi jam 8 kamu saya tunggu lagi di sini. 2 malam saya susah tidur. Pertama haleluya, kedua raba-raba. Nah hari yang ketiga saya datang, langsung pendeta-pendeta kepung saya fokus pertarungan, saya pukul Gilbert mental, pukul mental terus saudara. Mendekati jam 12 siang tahun 92, saya berkata sama Gilbert, kalau aku kalah aku ikut kamu, tapi kalau aku menang kamu mati. Ini ilmu terakhir saya, pangkang jagat, membelah dunia. Saya baca mantra terakhir, saya buka mata, saya lihat di tubuhnya pendeta Gilbert keluar cahaya terang. Pendeta-pendeta keluar cahaya terang. Dan saya teringat pesan guru saya, sang takdir menuntun jalan takdir kamu. Di situ saya bingung mau maju atau mundur. Saya ambil keputusan maju. Saya pukul Gilbert. Waktu saya pukul Gilbert, jarak sejengkal ini, cahaya terang itu membuat saya terpental 10-12 meter. Saya kalah, hilang ingatan, gila 1 tahun. Saya didoain pendeta-pendeta, bukannya tambah sembuh, tambah gila. Dan tepat 1 tahun, tahun 93, tiba-tiba ada cahaya terang datang, masuk kepala saya, sembuh seketika, dan terdengar suara, akulah Alfa, akulah Omega, akulah yang awal, akulah yang akhir, aku adalah aku telah mati dan bangkit hidup kembali, akulah aku. Saya ketemu Yesus sendiri. Ingat, Yesus mati dan bangkit. Bukan dari kata orang saya melihat, tapi saya melihat sendiri bahwa dia betul-betul bangkit. Nah, bukan dari kata orang, saya lihat sendiri di depan saya langsung. Saya tidak bisa lihat wajahnya, terang benderang melebihi cahaya matahari, sinar pelangi, dan saya lihat jubahnya berkilauan. Saya tidak bisa lihat wajahnya, dan dia berkata, akulah aku telah mati dan bangkit hidup kembali. Saya ketemu Yesus sendiri tahun 93, dan Tuhan menghilang di depan saya. Saya cari jimat saya, hilang semua. Tidak taunya waktu gila 1 tahun dibakar pendeta semua. Jadi begitu sadar hilang semua. Saya cari Gilbert berkata, aku ingin tahu apakah kamu betul-betul bertobat atau nanti kumat lagi. Saya dikirim sekolah Alkitab di Inteos. Saya murid dari pendeta Pontas Pardede, Gereja Sidang Jemaat Allah GSJA di Mojosongo, Solo. Saya lulus tahun 96, ranking 4. Tepuk tangan dulu. Karena muridnya tinggal 4. Karena dulu sebelum saya bertobat, saya tidak pernah bayar bis dan angkot. Setelah bertobat baru bayar. Saya dulu belum bertobat masuk tidak kelihatan, hilang. Saya belum bertobat hilang terus. Anda diminta untuk menjaga presiden karena Anda adalah ahlinya ilmu hitam, dan saya tahu sejarah hidup Anda. Saya ngomong, jenderal, saya sudah bertobat. Tidak mungkin saya umat membunuh orang lagi. Justru karena Anda bertobat, kami perlu Anda.
untuk melindungi presiden. Negara memerlukan Anda. Waktu itu saya diminta langsung sama Jenderal Pramono Edi Wibowo, itu tahun 2004 sampai 2014. Berapa tahun saudara? 10 tahun saya menjaga Presiden Republik Indonesia dengan bidang saya penangkal ilmu hitam, yang masalah setan-setan hitam-hitam. Di situ banyak sekali santet dari India, dari Thailand, dari Burma. Izin Jenderal, banyak pendeta yang lebih hebat dari saya. Saya ngomong dalam hati saya, yang ganti yang susah. Karena jaga 24 jam capek. Nah 10 tahun saya sewaktu ditelepon siap terus, udah capek juga. Nah saya sudah 10 tahun. Kapan kamu mau mundur? 9 Juli, siapapun presidennya saya tidak jaga lagi. Udah kamu pikir? Siap, saya akan tepati kata saya mundur. Saya menjaga presiden dengan baik, mundur dengan baik. Sebelum SBY turun, saya turun duluan. 2014 bulan Juli, siapapun presidennya, bukan tugas saya. Saya mundur baik-baik. Langsung istri anak saya senang sekali. Saya tidak menjaga presiden lagi dan tidak tugas untuk menjaga negara ini. Oke saudara, saya mundur. Tanggal 9 Juli saya sama anak saya lihat TV, Metro TV, Jokowi menang. Saya lihat TV Pak, Prabowo menang. Dua-duanya mana? Anak saya ngomong, papi, presidennya 2. Kalau papi masih jaga yang mana? Langsung saya ngomong sama anak saya, untung papi sudah berhenti pensiun. Sudah berhenti. Langsung dikatakan resmi, KP mengatakan Jokowi menang. Nah setelah itu saya mengundurkan diri tahun 2014 dan saya fokus Tuhan dan fokus untuk keluarga, sehingga saya bisa keliling-keliling ke Batam lagi. Karena waktu saya luah, tugasnya sewaktu-waktu dakwah. Nah hari ini ingat, saya akan bahas kenapa Yesus perlu datang ke dalam dunia. Yesus datang untuk apa? Perlu dia tahu. Kenapa manusia diampuni, setan tidak? Untuk masalah percaya Yesus, setan juga percaya. Menyembah Yesus, setan juga menyembah. Tahu Alkitab lebih hafal daripada pendeta. Tapi setan tidak diampuni. Tuhan itu kan adil. Kenapa manusia diampuni, setan tidak? Ini yang protes, bukan setan, manusia. Kenapa? Waktu saya seminar yang tanya manusia. Ngomong sama sebelahnya, kamu bukan setan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 1 ayat 9 sampai dengan ke-14. Injil Yohanes pasal 1 ayat 9 sampai dengan ke-14. Saudara yang genap, saya ganjil. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya.
Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa ia datang kepada milik kepunyanya, tapi orang-orang kepunyanya tidak menerimanya, tidak menolaknya dan menyalibkannya. Tetapi mereka yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak. Ngomong sama sebelahnya, kamu anak-anak Allah. Kenapa perlu Yesus datang ke dalam dunia? Kenapa? Saudara kasih Tuhan, sebelum Allah menciptakan manusia, yang paling awal Allah menciptakan malaikat. Ini semua malaikat. Malaikat yang diciptakan Tuhan berlasa-lasa, beribu-ribu lasa, berpuluh-puluh ribu lasa, berlasa-lasa. Kalau ingin tahu jumlahnya, tanya Tuhan sendiri. Di situ pula diciptakan malaikat yang terkuat. Yang pertama bernama Mikael. Ikuti saya semua, Mikael. Jenderalnya Tuhan. Dan diciptakan malaikat terkuat yang kedua bernama Gabriel. Apa saudara? Penghulu para malaikat. Dan yang ketiga diciptakan malaikat yang paling mulia, dahsyat dan hebat. Di dalam bahasa aslinya, Hail artinya pantulannya. Diciptakan malaikat yang ketiga yang bernama Lucifer. Di dalam firman Tuhan dalam kitab Yeskiel dikatakan diberi tempat di tempat kudus di Taman Eden, dijaga oleh para malaikat. Artinya suatu posisi yang sangat mulia dan sangat tinggi. Dan Lucifer dulunya adalah pemimpin pujian. Apa saudara? Pemimpin pujian penyembahan kepada Allah yang hidup. Dan Lucifer membawai sepertiga malaikat Tuhan. Dan Lucifer sangat dekat dengan Tuhan. Malaikat yang disayang Tuhan, malaikat yang dekat dengan Tuhan. Secara otomatis Lucifer tahu banyak rahasia tentang Tuhan. Perlu saudara tahu, seorang guru tidak akan memberikan muridnya 100%, maksimal 75%. Jaga-jaga, murid murtad sikat. Demikian Tuhan tidak memberikan semua rahasianya ke Lucifer. Lucifer karena malaikat yang disayang Tuhan, malaikat yang dekat dengan Tuhan, pemimpin pujian penyembahan, membawai sepertiga malaikat Tuhan. Lucifer karena dekat dengan Tuhan, Lucifer ingin menjadi Tuhan. Dosa yang pertama kali terjadi bukan di bumi, tetapi di surga. Lucifer ingin menjadi Tuhan. Terjadilah pemberontakan di surga yang berpihak pada Tuhan. 2/3 Gabriel dan Mikael pemimpinnya, yang lawan Tuhan 1/3. Dan apa yang terjadi? Seorang pencipta pasti tahu kelemahan ciptaannya. Betul? Betul? Seorang pencipta pasti tahu kelemahan ciptaannya. Pada waktu Lucifer memberontak melawan Tuhan, Tuhan Maha Kuasa, Lucifer kalah, dibuang ke bumi. Jadilah iblis. Jadi yang disebut iblis, ular naga tua, Satan, rajanya para setan. Itu satu oknum, yaitu Lucifer, Tante Lucy. Dan sepertiga malaikat yang jatuh dalam dosa, jadilah setan-setan, roh-roh jahat, jin-jin, penguasa kegelapan, penghulu-penghulu udara,
penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat. Itu sepertiga malaikat yang jatuh dalam dosa, termasuk tuyul, gendruwo, dan demit, termasuk batu gajah. Itu sepertiga malaikat yang jatuh ke dalam dalam hidup ini. Yang paling menyedihkan kalau kita dikhianati orang yang paling kita cintai, betul? Dalam hidup ini yang paling menyedihkan kalau kita dikhianati orang yang terdekat dengan kita. Ibu-ibu ngangguk-ngangguk semua, betul Pak, betul, alasan Pak alami. Demikian Tuhan. Tuhan sangat sedih dengan pemberontakan Lucifer. Tuhan sangat kecewa dengan pemberontakan Lucifer. Tapi Tuhan perlu teman untuk bicara. Tuhan perlu teman untuk ngobrol. Tuhan perlu sahabat yang lebih mulia. Diciptakanlah Adam segambar serupa dengan Tuhan. Ngomong sama sebelahnya, kamu bukan monyet. Saya mau tanya sama saudara, siapa yang percaya dirinya segambar serupa dengan Tuhan? Angkat tangan. Tepuk tangan Tuhan kita. Sekarang saya tanya lagi, siapa yang merasa dirinya monyet? Angkat tangan. Ingat, kenapa manusia diciptakan lebih mulia? Segambar serupa dengan Tuhan. Dan diciptakanlah Hawa, Adam dan Hawa. Dan Tuhan berfirman kepada Adam, segala tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan biji dari buah biji boleh engkau makan, kecuali satu pohon di tengah, buah pengetahuan yang baik dan pengetahuan yang jahat. Apa yang terjadi? Lucifer marah. Ini alasan setan menggoda manusia. Kenapa setan selalu menggoda manusia? Kenapa setan tidak goda kambing? Kenapa manusia selalu yang digoda? Betul? Ngomong sama sebelahnya, jangan jadi penggoda. Kenapa setan selalu menggoda manusia? Kenapa setan tidak goda kerbau? Kenapa setan tidak menggoda yaitu kambing? Tapi kenapa selalu manusia digoda? Lucifer marah, Lucifer iri, Lucifer kecewa. Kenapa? Seorang direktur kalau dipecat diganti direktur yang baru, otomatis jengkel marah sama yang ganti, betul? Lucifer dulunya malaikat yang paling mulia menjadi malaikat yang paling rendah. Dulu malaikat yang punya posisi yang tinggi derajatnya di antara semua malaikat menjadi malaikat yang paling hina, malaikat kegelapan. Dulunya malaikat yang disayang Tuhan menjadi malaikat musuhnya yang paling dibenci Tuhan. Dulu malaikat yang dekat dengan Tuhan, sekarang menjadi malaikat yang terjauh dari hadirat Allah. Lucifer marah, iri. Siapa yang ganti? Yang ganti manusia, Adam dan Hawa. Di antara semua binatang yang di darat, yang paling cerdik adalah ular. Dipakailah ular. Perlu saudara tahu, seorang penipu pasti lebih pandai daripada yang ditipu satu tingkat. Buktinya apa? Bisa ketipu, betul? Betul? Seorang penipu pasti lebih pandai satu tingkat dengan yang diri. Buktinya bisa ke Lucifer pakai ular, iblis pakai ular,
Dia berkata kepada Hawa, kalau engkau makan buah itu, kamu akan jadi seperti Allah, tahu yang baik, tahu yang jahat. Hawa nemui Adam. Ular berkata, kalau engkau makan buah itu, engkau jadi seperti Allah, tahu yang baik dan tahu yang jahat. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dengan dosa yang sama, dengan cara yang berbeda, yaitu apa? Ingin menjadi Tuhan. Betul? Kenapa manusia diampuni, setan tidak? Ingat saudara, Lucifer memberontak kepada Allah dari keinginannya sendiri. Ingat saya semua, dari keinginannya sendiri, merencanakan, memberontak, melawan Tuhan dari keinginan sendiri. Manusia tidak ada keinginan untuk melawan Tuhan. Manusia tidak ada keinginan merencanakan pemberontakan, tapi manusia digoda setan untuk melawan Tuhan. Ingat, manusia tidak berencana, iblis berencana. Itu bedanya. Kasus pembunuhan berencana, hukumannya berat, betul? Maksimal hukuman mati, minimal seumur hidup. Berencana. Pembunuhan tidak berencana, hukumannya ada keringanan. Ingat, manusia tidak berencana. Ingat saya semua, manusia tidak berencana. Makanya manusia ada kesempatan untuk diampuni. Ingat, kasus pembunuhan yang bunuh orang gila, hakimnya pun bingung mau ngadilin. Bebas, karena apa? Kalau dia hakimi orang gila, hakimnya ikut gila. Betul? Makanya kalau pembunuhan, yang bunuh siapa? Orang gila. Bebas. Betul? Ingat, manusia tidak berencana. Ingat saya semua, manusia tidak berencana untuk melawan Tuhan, untuk memberontak. Jelas? Makanya manusia masih ada kesempatan untuk diselamatkan. Ingat saya semua, ngomong sama sebaliknya, engkau ada kesempatan untuk diselamatkan. Ingat, kenapa Yesus itu datang ke dalam dunia? Ingat saudara, karena manusia masih ada kesempatan untuk di surga. Tidak ada yang ngedarin kantong kolektor. Di surga, ikut saya semua, menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Ingat, sepertiga malaikat yang jatuh dalam dosa adalah malaikat pemuji, penyembah. Dalam hidup ini hanya ada dua pilihan dan harus dipilih salah satu. Pertama, di surga nyanyi non-stop. Kedua, di neraka dipukulin, gebukin non-stop. Saya mau tanya, siapa yang mau nyanyi non-stop? Angkat tangan. Ingat, tidak ada pilihan. Siapa yang mau nyanyi? Angkat tangan. Ingat, makanya di gereja latihan nyanyi supaya di surga tidak kelabakan. Menyembah. Dan yang ketiga, kenapa Tuhan perlu menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru? Ingat semua, langit yang sekarang ini akan lenyap, bumi
langit yang baru dan bumi yang ada dosa. Dosa apa saudara? Pemberontakan Lucifer. Ini semua karena bumi yang sekarang ini. Ini semua bumi yang sekarang ini ada dosa. Dosa apa saudara? Pemberontakan manusia. Tuhan itu kudus, tidak boleh ada celah noda. Makanya Tuhan perlu menciptakan langit yang baru dan bumi yang, dan keselamatan hanya di dalam Yesus. Yesus mati dan bangkit hidup kembali. Banyak raja, banyak presiden, banyak jenderal yang hebat mati tidak kami, betul? Ada yang bangkit setelah itu mati lagi. Tapi Yesus mati bangkit hidup selamanya. Pada Tuhan kita. Amin. Amin. Yesus bangkit, kata Yesus bangkit. Ingat, kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Tapi Yesus bangkit hidup kembali. Saya saksinya, saya lihat sendiri dia bangkit. Amin. Dia bangkit dan ada hari esok. Dan keselamatan di dalam Yesus Kristus, tidak ada nama lain. Siapa yang percaya Yesus yakin masuk surga, angkat tangan. Apa kalian pernah ke surga? Berbagilah yang percaya. Bensin bayar sendiri, makan cari sendiri, betul? Wah, saya perhatian jadi pendeta proyek, thank you, terima kasih. Berat hidupnya dengan iman tidak jelas. Kan iman tidak jelas, betul? Ingat, tidak beli itu iman. Wah, dari pendeta berat, tidak jelas ini ya. Wah, tidak mau berat. Akhirnya saya bisnis. Saya bisnis plastik sampai Brasil. Tambang sampai sekarang. Langsung guru saya jelaskan. Ingat, ilmu tanah kuburan bikin bangkrut orang hanya bisa berlaku untuk orang-orang pelit dan kikir. Tetapi ingat, kalau orangnya suka menolong, suka menabur, suka memberi, jangan coba-coba kamu kirim ilmu gaib. Kenapa? Yang bangkrut kamu sendiri. Kenapa? Karena mereka yang suka nolong memberi itu, mereka dilindungi oleh buku takdir tabun Tuhan. Makanya di Kristen itu ada namanya perpuluhan. Ada persem, itu bagian dari iman perisai. Malam ini pasti kolektor berubah. Mau ngasih kolektor atau dibobol babi ngepet. Siapa yang murah hati angkat tangan. Sampainya berkata, kapan kamu traktir saya? Jelas? Kenapa bank tidak bisa dibobol tuyul babi ngepet? Karena di bank itu uangnya orang sosial, orangnya orang pelit, gabung jadi satu. Jelas? Di situ guru saya berkata, mereka dilindungi oleh kekuatan takdir. Jelas? Dan ingat, itu bagian dari iman tabur Tuhan. Yang terakhir, kalau kita hidup dalam Tuhan, ada kuasa namanya Yesus, roh yang ada dalam diri kita lebih besar. Ada roh Yesus Kristus, terang yang menyinari kegelapan. Dia sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau jamin masuk surga. Dan tidak ada mantra
santet, guna-guna yang boleh dan bisa kena. Jelas? Semua pasti tidak bisa karena ada kuasa darah Yesus. Jadi ingat, bagaimana cara penangkal ilmu kita? Ikutin saya semua. Yang pertama, jangan mempercayai mimpi yang berhubungan dengan arwah orang mati. Maka banyak kejadian orang mimpi ketemu orang mati, diajak pergi ikut mati. Jelas? Itu serangan ilmu. Jadi saudara mimpi ketemu arwah orang mati, jangan dipercayai itu arwah mereka. Kalau mimpi rambut rontok, mandi telanjang, buang air besar banyak, sakit, jangan dipercayai sebagai tanda nasib. Jelas? Itu serangan ilmu. Yang kedua, tentunya semua ketakutan. Untuk mengalahkan ilmu kita, hadapi dengan tanpa takut. Iman bukan ketakutan, tapi iman adalah keberanian. Amin. Yang kedua, yang ketiga itu semua pengampunan. Selama hati tidak ada dendam, selama hati tidak ada kecewa akar pahit, tidak bisa tertembus ilmu kita. Jelas? Yang keempat, kekuatan cinta. Apa saudara? Suami istri saling mencintai, orang tua anak saling mencintai, harmonis. Itu benteng takdir yang tidak bisa ditembus. Jelas? Jelas? Makanya yang rata-rata kena ilmu hitam adalah dari keluarga broken home. Suami istri orang tua anak nipu terus, itu paling mudah dipercayai. Jelas? Dan yang kelima, ngomong sebelahnya jangan pelit-pelit. Jelas? Jelas? Dan yang terakhir, kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh yang ada dalam kita lebih besar. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri saat ini. Saudara minta didoakan. Saudara yang sakit, saudara terikat kuasa gelap, hari ini engkau dibebaskan. Hari ini engkau disembuhkan. Nama Yesus berkuasa di tempat ini. Silakan maju ke depan. Saya minta didoakan, silakan maju ke depan. Kuasa darah Yesus menyembuhkan. Kuasa darah Yesus membebaskan. Ya Tuhan, kurindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah. Rohku sujud menyembah. Memenuhi hatiku. Rohku sujud. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu. Darah Yesus bebaskan hidupku. Darah Yesus bebaskan hidupku. Darah Yesus bebaskan hidupku. Darah nama Yesus segala roh jahat, roh-roh setan, roh-roh kegelapan, keluar, keluar. Dalam nama Yesus, darah Yesus bebaskan aku. Darah Yesus bebaskan aku. Darah Yesus bebaskan aku. Segala roh jahat, roh-roh setan, roh-roh kutuk, roh-roh gelap, keluar, dalam nama Yesus. Darah Yesus bebaskan aku. Semua